Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan keempat di tahun 2021. Saya percaya bahwa kasih dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menabur bagi pekerjaan rumah Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda, yaitu kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai, mari kita siapkan hati dan menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar, pengorbanan terlalu besar atas segalanya. bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita sembah Dia. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau mulia Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan hormat dan kuasa. Mari bersama-sama angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Serukan mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Namanya Yesus, hormat dan kuasa, dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja. Sekali lagi, angkat tangan saudara. Oh, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Kita berikan sorak-sorak tepuk tangan yang dahsyat dan meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Sebab Engkau hidup, ada hari esok. Yo. Kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Oh. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oh, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup.
Tuhan kita. Semua tepuk tangan bersama-sama di atas kepala saudara. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Angkat tanganmu bersama-sama. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia menebusku, Dia hiduplah. Dia menebusku, Dia hiduplah. Hey, ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, kami yakin hal itu Tuhan. Ku yakin Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh ku yakin. Angkat tangan bersama-sama. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia menebusku, Dia hiduplah. Dia menebusku, Dia hidup. Dia menebusku, Dia menebusku, Dia hiduplah. Dia menebusku, Dia hidup. Dia bebaskanku, Dia bebaskanku. Tuhan bangkit, Tuhan menarik menyambut kerajaan-Mu. Tepuk tangan bersama-sama di atas kepala saudara. Come on. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Glory bagimu Yesus. Bapak sudah bisa duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Kasih Tuhan, oleh penebusan darah-Mu Tuhan, yang memberikan kami kemenangan selama-lamanya. Kau Tuhanku yang sanggup sembuhkan seluruh sakitku. Kau Allahku yang pulihkanku. Kau Yesus, harapan jiwa
berkuasa, padamu ku percaya, kuatkanku hadapi segalanya. Darah-Mu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus yang pulihkanku. Kau Tuhanku yang sanggup sembuhkan seluruh sakitku. Kau Allahku yang pulihkanku. Kau Yesus harapan jiwaku. Mari bersama-sama angkat pujian. Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya, kuatkanku hadapi segalanya. Darah-Mu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus yang pulihkanku. Kau Tuhan yang berkuasa,
darah-Mu yang menyembuhkan kami. Darah-Mu Tuhan, Kau Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur kita bisa merayakan Paskah. Yesus bangkit dan hidup. Dia berkuasa. Kita yang percaya kepada Dia, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan. Darahnya telah ditumpahkan untuk menebus dosa kita. Juga tersedia kesembuhan, pemulihan bagi setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya oleh kuasa karya salib-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib, dan kebangkitan-Mu menjadi jaminan bagi kehidupan kami. Untuk kami menjadi orang percaya yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Semua umat-Mu Tuhan mendapat kasih anugerah daripada Tuhan. Kekuatan, penghiburan, pertolongan, bahkan kehidupan iman yang senantiasa bertumbuh semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, kasih kemurahan-Mu tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Oriala pasyahan dalam mari kita. Oriala pasyahan dalam pakuri ala pasyahan dalam pakuri ala. Kim makuri ala pasyahan dalam pakuri ala. Yahan dalam pakuri ala. Yahan dalam pakuri ala pasim pakuri ala. Mari sembah Dia sekali lagi saudara. Oriala pasyahan dalam pakuri ala. Yahan dalam pakuri ala pasyahan dalam pakuri. Yahan dalam pakuri ala pasyahan dalam pakuri. Mari katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya, kuatkanku hadapi segalanya. Curah alir
Engkau bangkit dan hidup Tuhan. Terima kasih. Itu menjadi sukacita bagi kami semua hari ini. Kami bersyukur, berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari Paskah. Ya, Yesus yang sudah mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Saya percaya bahwa itu menjadi sukacita besar bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Tema hari ini kita akan berbicara tentang satu tema firman Tuhan, yaitu makna kebangkitan Kristus. Kebangkitan daripada Kristus sungguh bermakna bagi hidup kita, saudara. Apa makna kebangkitan Kristus? Mari kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 10 sampai 22, saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat yang ke-11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat yang ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang kepada satu orang manusia. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, ada 5G makna kebangkitan Kristus yang saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama, saudara, kebangkitan Kristus giving us salvation, memberikan kita keselamatan. Saudara, tanpa kebangkitan Kristus tidak ada keselamatan. Saudara, kematian Kristus dan kebangkitannya merupakan satu paket karya keselamatan Kristus, saudara. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Lewat saudara kematian dan kebangkitan Kristus, saudara, Tuhan Yesus menebus dosa kita. Kita disucikan, kita dilayakkan, kita dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Allah. Kuasa dosa sudah dikalahkan, maut dihancurkan. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Mari kita membaca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan di sini saudara, kalau kita mengaku dengan mulut kita dan percaya di dalam hati kita, waktu kita mendengarkan berita kabar keselamatan dalam Kristus Yesus, kemudian saudara hati kita menjadi percaya, dan kemudian mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, itu yang kita percayai, itu yang kita akui, maka Alkitab dengan jelas berkata saudara, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lewat proses pertobatan, kita mengalami kelahiran baru, yang kemudian disertai saudara dengan ketaatan untuk menyerahkan diri untuk dibaptis di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan ketika saudara kita belajar untuk taat, mengambil kesempatan yang Tuhan anugerahkan, maka inilah menjadi jaminan keselamatan yang dianugerahkan Kristus Yesus kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada setiap kita yang dengan hati percaya, dengan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan pemberitaan firman ini dan saudara mau mengundang Yesus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat, ambil kesempatan ini. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana manusia dapat diselamatkan kecuali dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Berapa besar dosa saudara? Berapa besar kesalahan saudara? Yesus sudah pikul itu di atas kayu salib. Lewat kematiannya, darahnya ditumpahkan untuk membayar harga lunas dosa-dosa kita. Dia menggantikan kita, Dia menebus kita, Dia membayar harganya semua. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus, kita menerima pengampunan. Hari ini saudara, mari ambil kesempatan ketika kita sedang merayakan Paskah, undang Yesus secara pribadi. Jadikan Dia Tuhan, Juru Selamat. Dan anugerah keselamatan akan turun dalam kehidupan setiap saudara. Hal yang kedua saudara, apa yang menjadi makna kebangkitan Kristus bagi setiap kita? Giving us new life, memberikan kita hidup yang baru. Pada waktu saudara orang percaya kepada Kristus, dia bertobat meninggalkan segala dosa dan menjadikan Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Maka kemudian ada perintah Tuhan, barang siapa percaya, ya bertobat, percaya, memberi diri dibaptis, mereka diselamatkan. Dan ketika proses saudara kita mengambil bagian dalam baptisan air, itu sama dengan kita belajar saudara mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Kehidupan lama kita dikubur, bangkit hidup yang baru, hidup yang penuh kemenangan. Kita bisa membaca itu saudara di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 4-6. Dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kehidupan lama kita dikubur saudara. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan kita menyerahkan diri untuk dibaptis air, maka peristiwa itu dikatakan lewat Roma pasal 6 ayat 4-6. Maka ketika kita setelah dibaptis, Alkitab berkata kita memperoleh hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Puji Tuhan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, kebangkitan Kristus membuat hidup kita menjadi baru, bukan lagi menjadi hamba dosa,
tetapi kita menjadi anak Allah. Kita semua menjadi anak-anak Allah, kita yang percaya kepada namanya dan menyerahkan diri untuk bertobat, lahir baru, memberi diri dibaptis. Sehingga kita dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ini yang Tuhan mau. Kita mengalami manusia yang diperbaharui, saudara, lewat karya, kematian, dan juga kebangkitan Kristus. Kita menjadi manusia baru dengan sifat hasil dari karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Tuhan mau kita memiliki karakter yang seperti Yesus, menjadi manusia baru yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dipenuhi Roh Kudus senantiasa. Kita menghasilkan buah-buah daripada Roh Kudus, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang baru. Saudara, ini adalah makna yang kedua. Kita memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Hidup yang penuh dengan kelemahan dosa, hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu, kedagingan, digantikan dengan hidup yang baru, hidup yang dikuduskan, disucikan, yang diperkenan oleh Tuhan. Yang ketiga, apa yang menjadi makna daripada kebangkitan Kristus, saudara, dalam kehidupan kita? Giving us power, saudara. Memberikan kita kuasa. Kalau kita membaca, saudara, di dalam firman Tuhan, Efesus 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Saudara, dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita. Kuasa kebangkitan, ketika kita lahir baru, maka kuasa itu juga dianugerahkan kepada kita. Kuasa Roh Kudus, kuasa untuk menghancurkan semua pekerjaan kuasa setan. Di dalam nama Yesus, saudara, nama di atas segala nama, kita mengusir setan dalam nama Yesus. Dalam pelayanan Yesus, saudara, kita melihat orang yang dirasuk setan dilepaskan. Itu sebabnya kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Di dalam nama Yesus, kuasa yang sama diberikan kepada kita, umat Tuhan. Kuasa untuk kita hidup berkemenangan atas dosa dan kelemahan. Sebelumnya, ketika kita belum lahir baru, kita dikalahkan oleh kuasa dosa. Kita mau untuk tidak berdosa, tapi kita tidak mampu. Tapi ketika kita sudah lahir baru, kita dimampukan, kita disanggupkan. Tinggal kita mau taat kepada Tuhan, kepada pimpinan Roh Kudus, mau takluk kepada firman Tuhan, atau kita membiarkan diri kita mengikuti kehidupan lama kita. Tapi puji Tuhan, saya percaya ada kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Itu sebabnya setiap orang percaya perlu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus, penuh dengan kuasa Tuhan. Kuasa itu juga menjadikan kita menjadi orang percaya dapat berjalan dalam kebenaran dan kesucian, saudara. Tuhan ingin supaya kita berjalan dalam kebenarannya dan kesucian. Firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kuasa itu juga, kuasa kebangkitan, menjadi, saudara, jaminan bagi kehidupan kita. Kuasa maut sudah dikalahkan. Itu sebabnya, saudara, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan,
Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Bahkan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Dalam nama Yesus, mereka akan berdoa bagi orang sakit. Dan orang-orang sakit disembuhkan. Tuhan mau saudara hari ini kuasa mujizat, tanda heran dan kesembuhan juga dalam nama Yesus terjadi atas perkenanan Tuhan lewat kehidupan kita yang percaya Tuhan. Yang keempat saudara, apa yang menjadi makna daripada kebangkitan Kristus? Giving us new hope saudara. Memberikan kita pengharapan yang baru. Hidup baru dengan pengharapan yang baru saudara. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat 3-6. Mari kita membaca Alkitab. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, hidup yang penuh pengharapan di dalam Kristus. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Perhatikan saudara, bagian yang tidak binasa, tidak cemar, tidak layu, tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakannya pada akhir zaman. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ada janji Tuhan saudara untuk kita menikmati sebuah kehidupan dengan harapan yang baru. Hidup di dunia ini seringkali tidak mudah saudara. Tetapi ada pengharapan yang baru bagi kita orang yang percaya. Bukan hanya di bumi ini saja. Tadi dikatakan saudara, bergembiralah karena hal itu sekalipun untuk seketika kamu harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ada pencobaan-pencobaan. Ada kesulitan-kesulitan, ada tantangan-tantangan. Tapi Tuhan berjanji, ada pengharapan di dalam Dia. Ada janji penyertaan, ada janji pemeliharaan, ada janji penjagaan, ada janji perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah tinggalkan kita sampai kesudahan alam. Tapi ingat saudara, hidup kekristenan kita bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya sementara di dunia ini. Karena lewat kebangkitan Kristus kita mendapat pengharapan baru bagi kita orang percaya yang bukan hanya untuk urusan di bumi ini saja, tetapi juga sampai di surga dalam kehidupan kekal. Ini yang penting saudara. Supaya kita tidak salah di dalam kehidupan kita saudara. Tuhan ingin supaya kita belajar mengejar hal-hal yang kekal. Visi hidup kita adalah kekekalan saudara. Oleh sebab itu, mari apapun tantangan, pergumulan, kesulitan yang sudah hadapi, berdoa, percaya, beriman kepada Tuhan, tetap tekun, tetap setia, tabah, kuat dalam berbagai rintangan, bahkan ketika kita harus berduka cita. Tuhan ingatkan kita supaya kita belajar, karena itu hanya untuk seketika, dikatakan tadi ayat yang ke-6. Bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika. Dibanding dengan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan, semua pergumulan, kesulitan yang harus kita alami, dikatakan oleh firman Tuhan itu hanya singkat waktunya dibanding dengan kekekalan. Oleh sebab itu hari ini mari saya mengajak setiap saudara kuat tabah dalam iman. Kuasa kebangkitan Kristus yang sungguh bermakna bagi kehidupan kita, memberikan kita pengharapan yang baru. Yang terakhir saudara, kalau kita melihat saudara dari kebenaran firman Tuhan, dikatakan saudara,
Makna yang kelima, giving us resurrection, memberikan kita kebangkitan dari antara orang mati. Alkitab memberitahukan kepada kita, saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 13 sampai 14. Ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-21 dan 22. Sebab sama seperti mau datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persoalan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, kebangkitan Kristus memberikan kita sebuah kepastian bahwa kelak ada saat di mana kita akan mengalami kebangkitan. Orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan akan terlebih dahulu dibangkitkan. Itu bisa kita membaca, saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari saya bacakan firman Tuhan kepada saudara, supaya saudara memahami bahwa kebangkitan orang yang mati dalam Tuhan itu sungguh nyata, seperti kebangkitan Kristus dengan tubuh kemuliaan, saudara. Dikatakan ayat 13 dari 1 Tesalonika pasal yang keempat. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara, inilah janji Tuhan bagi kita yang percaya bahwa satu kali kita semua akan selama-lamanya bersama Tuhan dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan seperti Yesus. Puji Tuhan, saudara. Biar hari ini makna daripada kebangkitan Kristus menjadi berkat yang besar bagi setiap kita. Saya percaya sebab Dia hidup, kita punya hari esok. Puji nama Tuhan. Biar renungan ini menjadi berkat bagi setiap saudara. Tuhan memberkati kita dengan kasih anugerah keselamatan yang tidak ternilai harganya. Sebab Dia hidup. Mari katakan bersama-sama. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
yang hidup. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Mari katakan, ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Biarkan musik, mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Saudara yang sudah mendengarkan firman ini, mari hari ini saudara buka hati saudara. Jadikan Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Undang Dia. Minta kemurahan kasih anugerah Tuhan. Tuhan menawarkan keselamatan yang Dia sudah bayar dengan harga yang lunas di atas kayu salib. Lewat kematiannya dan kebangkitannya, kuasa dosa dihancurkan, supaya setiap saudara yang percaya kepada Tuhan dibenarkan, dilayakkan, menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan saudara yang menjadikan Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat secara pribadi, saudara diselamatkan dalam nama Yesus. Undang Dia. Oh dialah basyahandala bakuna. Panggil nama Yesus. Syahandala bakuriala basyahandala bakuna. Bapa, setiap hati yang terbuka, yang menjadi percaya kepada Tuhan, menerima Engkau menjadi Tuhan Juru Selamat, ampuni segala dosa kesalahan. Biar Tuhan hari ini jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa menyerahkan diri untuk memberi diri dibaptis dalam nama Yesus, untuk menguburkan hidup yang lama, bangkit hidup yang baru dengan kuasa kebangkitan yang Tuhan anugerahkan. Keselamatan, kehidupan yang baru, kuasa menyertai orang-orang percaya. Ada harapan yang baru. Bahkan Tuhan, satu kali kami akan dibangkitkan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Terima kasih. Hari ini juga kalau ada yang sedang lemah, yang sedang dalam pergumulan, pencobaan demi pencobaan yang datang, biar kami Tuhan tabah kuat. Semua umat-Mu menjadi tabah kuat, tetap setia, tetap percaya, tetap belajar untuk berharap kepada kasih anugerah Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kasih kepada Tuhan tidak luntur oleh keadaan dan situasi. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kami percaya ada pengharapan yang baru dalam Kristus Yesus. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hancur Tuhan pulihkan, yang sedang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang membutuhkan jalan keluar hikmat daripada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan daripada Tuhan terjadi hari ini ketika kami merayakan Paskah. Kebangkitan Kristus menjadi sukacita besar bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saudara, saat ini juga kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Setelah bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Saudara yang saya kasih, mari saya ajak kita berdiri bersama-sama.
Sebab Dia hidup, kita punya hari esok. Lewat karya salib Kristus, saudara, kematian tapi kebangkitannya menjadi sukacita besar bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat roti dan cawan. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Di hari Paskah ini kami sungguh bersyukur, bersukacita Tuhan, untuk karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di tangan kami ada roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu yang dihancurkan, yang ditumpahkan darah-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Saudara, saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Mari kita angkat roti ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari kita angkat cawan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan penuh iman. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Di hari Paskah ini saudara, mari kita nyanyikan bersama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia
tinggikan Tuhan. Hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, bersukacita, bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya Dia. Sebab Yesus hidup, kita punya hari esok, kita punya kehidupan kekal bersama Dia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap umat Tuhan, diberkati dengan kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk minggu kebangkitan ini. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Ibadah, pelayanan, persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberikan kasih kemurahan. Hamba-Mu berdoa kepada semua jemaat dan semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online ini. Tuhan memberkati dengan kelimpahan kasih karunia. Keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Kesehatan diberkati oleh Tuhan. Keuangan diberkati oleh Tuhan. Seluruh persembahan umat Tuhan diberkati. Baik untuk persembahan syukur, misi persepuluhan, pembangunan sarana, pelayanan sosial diakonia. Tuhan memberkati. Memberkati pekerjaan usaha. Memberkati juga kehidupan iman dari umat Tuhan. Terus bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan. Seluruh pelayanan dan juga kesaksian, pemberitaan kabar keselamatan, pemberitaan Injil diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus semua kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Biar kami melihat kemurahan-Mu Tuhan. Kami doakan Indonesia, kami doakan Makassar. Kami percaya Tuhan, semua dalam kasih anugerah dan perlindungan daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah saudara.